Biasanya di tahapan weaponization ini yang dikembangkan ada dua, yaitu pertama exploit treatment. Penyerang mengembangkan atau memodifikasi kode berbahaya yang akan digunakan dalam serangan. CTF itu apa? CTF itu semacam game di keamanan siber, yaitu kita ditugaskan untuk mengeksploitasi baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad Syabani. Sekarang status saya adalah magang di tim SOC atau Security Operation Center di Badan Sistem Informasi UI. Eh, Topik yang akan saya bahas kali ini adalah cyber kill chain. Nah, apa itu cyber kill chain? Eh, Dikutip dari pengembangnya yaitu Lockheed Martin. Cyber kill chain dikembangkan oleh Lockheed Martin adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan di bidang keamanan siber. Uh, Framework ini dapat digunakan untuk memahami, mendeteksi, dan merespons serangan siber dengan lebih efektif dengan memecah serangan menjadi beberapa tahapan yang terstruktur. Framework ini memungkinkan analisis tahap demi tahap serangan dan dapat untuk membantu mengidentifikasi titik lemah untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan aset digital dan informasi yang sensitif. Dapat dilihat di bagian kiri. Ini terdapat 7 tahapan utama yang digunakan dalam framework ini. Yang pertama reconnaissance, yaitu uh, mencari informasi target. Lalu ada weaponization, yaitu uh, membuat senjata, dalam kutip senjata. Lalu ada delivery, yaitu pengiriman senjata yang telah dibuat. Lalu tahap keempat ada exploitation. Fase eksploitasi ini dapat dibilang uh, saat kita mengeksekusi senjata yang telah dibuat dan telah dikirimkan tersebut. Lalu ada fase kelima yaitu instalasi, itu saat payload yang dibawa atau bisa dibilang program jahat yang dibawa oleh yang telah dikirim tadi, misal di target. Lalu ada command dan control, itu uh, program jahat yang telah buat dan diinstal itu akan mengambil kontrol targetnya. Lalu action on objectives itu saat penyerang sudah mempunyai kontrol atas target dan akan memulai mengeksekusi apa yang menjadi tujuan dari serangan itu. Eh, Lalu kenapa sih pakai framework di apa, di hari ini? Eh, Teknologi kan semakin berkembang. Nah itu juga para penyerang juga beradaptasi dengan mengembangkan baik teknik maupun taktik yang mereka punya. Nah, maka dari itu di masa modern ini dari attacker juga semakin kompleks. Nah, musuh di dunia cyber juga semakin canggih dan memiliki sumber daya yang besar dan menggunakan teknik yang terencana dengan baik, yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threats atau APT. Nah, APT ini memungkinkan penyerang untuk mempertahankan akses dalam jangka panjang di jaringan target maupun
infrastruktur yang lain dalam apa ya, bisa dibilang di bawah radar, jadi tidak terdeteksi begitu. Lalu mendeteksi serangan lebih awal dengan mengidentifikasi tahapan serangan yang lebih awal seperti rekognisi dan pengiriman malware, yang hal ini dapat memungkinkan tindakan respon yang cepat dan efektif. Lalu kita akan membahas tentang tahapan yang ada di framework uh, CyberGen. Yang pertama ada reconnaissance, yang setelah saya udah bahas tadi sedikit, yaitu tahapan reconnaissance dalam cyber kill chain adalah langkah awal dalam serangan cyber, di mana penyerang mengumpulkan informasi tentang target. Uh, Informasi ini bisa diperoleh dalam uh, informasi yang biasa diperoleh. Kalau yang saya lakukan itu ada misal targetnya adalah sebuah web, maka misal port yang terbuka berapa, terus teknologi yang digunakan dalam web itu apa aja, misal apakah webnya pakai PHP atau mungkin Java, lalu frontnya pakai apa, web servernya apa, lalu mungkin ada directory yang terbuka secara publik. Nah, itu juga masuk ke tahapan reconnaissance atau mencari informasi tentang target. Nah, dari fase reconnaissance ini bisa dibagi dua, yaitu reconnaissance pasif, yaitu proses pengumpulan serangan itu tidak berinteraksi langsung dengan host atau target. Nah, itu eh, sebagai contohnya mungkin bisa dilakukan dengan search engine. Jadinya kita mencari informasi tentang misal suatu website, tapi melalui search engine, misal Facebook. Nah, itu yang siapa, terus developernya siapa, atau mungkin server-servernya pakai apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang punya lagi ada reconnaissance aktif, yaitu melakukan tindakan apa, eh, kayak tindakannya seperti melakukan scanning, yang kegiatan yang berinteraksi langsung dengan si target, misal scanning atau mengakses web, langsung dicoba-coba serangannya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada weaponization, yaitu penyerang mempersiapkan serangan dengan memilih alat atau software atau metode yang sesuai. Lalu ada mengembangkan payload berbahaya, menyembunyikan payload tersebut, dan terkadang melakukan pengemasan atau packing untuk mengelabui deteksi keamanan. Biasanya di tahapan weaponization ini yang dikembangkan ada dua, yaitu pertama exploit development. Penyerang mengembangkan atau memodifikasi kode berbahaya yang akan digunakan dalam serangan. Exploit ini dirancang khusus untuk mengeksploitasi celah kerentanan, dan eh, biasanya akan digunakan untuk mengirimkan sebuah payload atau muatan yang akan diinstal di dalam target. Payload ini bisa berbagai macam, baik executable ataupun cuma apa, berbentuk script. Lalu, nah, payloadnya ini juga dikembangkan di tahapan weaponization. Eh, Penyerang mengembangkan atau memodifikasi kode berbahaya yang akan digunakan dalam serangan. Payload ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengambil alih kendali sistem, atau mencuri target, ataupun bahkan merusak sistem. Lalu setelah exploit dan payload dikembangkan, lalu masuk ke tahapan delivery atau pengiriman. Proses pengiriman ini, penyerang mengirimkan exploit dan payload berbahaya ke sistem target. Setelah mengirimkan payload pada tahapan sebelumnya, yaitu weaponization, penyerang akan mengirimkan payload tersebut ke target agar dapat dijalankan atau dieksekusi pada komputer korban menggunakan beberapa cara.
Nah, cara pengiriman yang umum dilakukan adalah eh, phishing email eh, eh, sebagai eh, udah rahasia umum ya. Kalau di UI ini fase kemarin ini ada serangan phishing cukup menggemparkan juga, bahkan sudah sampai di berita luar, di beberapa universitas luar juga sudah tahu kalau ada serangan ini di UI. Nah, metode phishing ini em, melalui email dapat digunakan untuk menipu korban agar attachment email dapat di-download dan dibuka. Lalu metode lain yang dapat digunakan untuk mengirimkan apa payload dan exploit, eh, ada USB drive. Biasanya kalau ada USB yang jatuh itu hal yang dilakukan pertama adalah mencolokkan USB tersebut ke komputer kita. Nah, kenapa dicolokkan? Karena biasanya kita kan kepo apa ini isinya apa, atau eh, untuk mengetahui siapa yang punya. Biasanya ada dokumen-dokumen yang ada namanya, yang kemungkinan besar yang punya adalah pemilik dokumen tersebut. Yang punya USB adalah yang punya dokumen tersebut. Lalu ada web palsu. Korban memasukkan informasi rahasia pada web palsu yang tampilannya telah direkayasa semirip mungkin dengan web asli. Data korban tersebut akan masuk ke dalam database si penyerang. Kalau contohnya sendiri sudah lumayan tahu lah ya. Kalau di UI kemarin ada phishing email, dan phishing tersebut eh, memiliki URL yang redirect ke web gateway palsu. Nah, ngapain aja sih? Nah, penyerang melakukan eksploitasi atau serangan terhadap kerentanan yang telah ditemukan pada tahap reconnaissance dan telah dikirim pada tahap delivery. Nah, tahap eksploitasi ini contohnya ketika kita membuka apa kita mendapatkan email phishing, dan di email tersebut ada misal kayak file PDF. Nah, file tersebut kita download dan kita buka. Nah, kalau PDF tersebut ada semacam kode berbahaya yang di-embed di dalamnya, maka pada saat kita buka PDF tersebut, kode berbahaya itu akan langsung tereksekusi dan dapat menjalankan perintah-perintah yang telah diprogramkan di kode tersebut. Nah, pada saat program berbahaya tersebut tereksekusi, itu ada di fase exploitation. Nah, tujuannya ngapain? Salah satu tujuan terbesar yang tahap eksploitasi adalah mendapatkan akses yang dapat digunakan penyerang dan akan digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah instalasi. Nah, biasanya penyerang menginstal perangkat lunak backdoor yang persisten di dalam lingkungan korban untuk mempertahankan akses dalam jangka waktu yang lama, sehingga penyerang tidak harus memulai proses dari awal kembali. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi kan, prosesnya ada reconnaissance, terus weaponization, terus delivery, dan exploitation. Nah, itu untuk beberapa serangan waktunya itu waktu yang dibutuhkan bisa mungkin beberapa minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, agar tidak terbuang sia-sia waktu yang panjang tersebut, maka penyerang biasanya eh, menginstal sebuah backdoor atau pintu belakang untuk mengakses kembali apa yang sudah diserang. Nah, terus habis install, terus ngapain lagi nih? Setelah payload berhasil diinstal dalam sistem target, malicious kode atau kode yang berbahaya yang terdapat dalam payload tersebut akan mulai menjalankan kode yang berbahaya dan menunggu instruksi selanjutnya dari penyerang. Instruksi biasanya itu dia akan melisten apa,
instan koneksi yang akan diberikan oleh penyerang. Bisa untuk membuka koneksi, misal eh, buka shell seperti layanan SSH ataupun telnet kalau mungkin yang orang-orang lebih lama. Lalu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu command and control. Di sini penyerang dapat melakukan beberapa hal ataupun mendapatkan sesuatu. Yang penyerang dapat pada tahap ini adalah initial access, yaitu penyerang mendapatkan akses atas sistem target yang telah diinfeksi atau diambil alih sebelumnya dan mulai menjalankan perintah. Initial access ini bisa dibilang masih sangat sederhana dan mungkin belum mendapatkan akses yang sepenuhnya. Lalu yang kedua ada penyamaran. Menyerang menyamarkan aktivitas yang dilakukan dalam target untuk menghindari deteksi sistem pertahanan. Sistem pertahanan maksud bisa di eh, bisa salah satu contoh sistem pertahanan yang mungkin yang sudah familiar adalah antivirus ataupun mungkin firewall juga bisa melakukannya. Lalu selanjutnya ada buka koneksi untuk command and control. Payload yang diinstal atau malware membuka koneksi untuk memungkinkan menyerang melakukan manipulasi sistem target dari jarak yang jauh. Jadi tidak perlu mengakses secara fisik. Lalu untuk fase command and control biasanya biasanya penyerang membuka channel dengan menggunakan protokol web HTTP maupun HTTPS, DNS, IRC atau Internet Relay Chat, dan beberapa juga menggunakan email. Lalu yang terakhir ada action on objectives. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh penyerang. Eh, di tahap ini penyerang mencapai tujuan utama mereka dalam serangan siber. Tujuan ini bisa beragam tergantung pada sifat serangan dan motivasi penyerang. Nah, eh, dalam tahap akhir penyerang bisa melakukan privilege escalation atau menaikkan hak akses dari yang sebelumnya user biasa. Nah, sekarang ditingkatkan lagi ke tingkat administrator atau mungkin dalam sistem Linux atau Unix secara umum itu adalah menjadi root. Apalagi yang bisa dilakukan pada sistem target oleh penyerang yaitu eksfiltrasi data. Dengan hak akses tertinggi, penyerang dapat melakukan apapun pada target. Salah satu hal umum adalah mengambil data. Karena kita sudah menjadi administrator dan sudah mendapatkan hak akses yang tertinggi, maka kita sudah eh, bisa melakukan apapun itu. Contohnya mengambil konfigurasi yang ada di server, ataupun bahkan mungkin kalau ada di server itu terdapat basis data seperti MySQL atau PostgreSQL, kita bisa ngedam datanya dan kita bisa ya kalau mungkin buat bisa dijual lah di black market yang ada di dark web. Lalu juga ada lateral movement. Nah, target yang diambil alih dapat digunakan sebagai tumpuan atau pivot untuk menyerang target lainnya dan berpindah tempat. Kalau di server kan eh, ada tidak cuma satu ya device yang terhubung di jaringan. Nah, maka dari itu dari perspektif penyerang eh, target yang diambil alih ini digunakan sebagai tumpuan untuk menyebarkan eh untuk mencari akses lain di jaringan tersebut. Misal ada server yang terhubung dengan server yang lain. Nah, kita bisa berpindah tempat dengan mengambil alih server yang terhubung juga. Lalu karena di administrator yang dapat mengubah pengaturan sistem, penyerang dapat menghapus log aktivitas yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Uh, yang ada seperti mungkin di
log authentication, authe- authentication itu bisa dihapus karena jadi sudah menjadi administrator, sehingga apabila ada admin yang lain yang masuk dan memeriksa log tersebut, maka tersebut tidak akan menyadari bahwa kita sudah pernah masuk di eh, sistem target. Lalu yang terakhir ada sedikit demo. Eh, Oke, saya new share. Mas Agus, apa sudah kelihatan share? Oke, Mas. Tuh, bentar. Ke stop mana? Nah, gimana, Mas? Sudah, Mas Agus? Sudah Mas. Iya. Oke, Wih, ini Mas. kali ya Mas ya. Eh, Tuh, ke stop oh, lagi ke sama Mas. stop lagi ya? Hmm. Kalau gitu mungkin nggak aku, Oh, VM-nya, ya, VM-nya, VM-nya. Coba aja, udah. Mau nggak dia? oh iya. Iya kan? Nah, Oke, di sini untuk demo saya memakai platform TryHackMe. Di sini ada room namanya RootMe, ada CTF untuk beginner. Nah, mungkin ada yang belum tahu CTF itu apa. CTF itu semacam game di keamanan siber, yaitu kita ditugaskan untuk mengeksploitasi suatu kerentanan dan akan mencari apa sebuah data namanya flag. Nah, ini flag itu bukan bendera yang dikibar-kibarkan seperti bendera merah putih ataupun bendera slang gitu ya. Eh, Flag di sini, flag yang dimaksud ini adalah sebuah string yang ada formatnya. Dalam kasus ini mungkin bisa ditulis sebagai TM. Nah, di titik kurawal ini nanti akan ada semacam kata-kata yang unik yang harus kita cari. Sebentar, saya deploy mesinnya dulu. Oke, mesinnya sudah terdeploy dan kita akan mendapatkan IP address dalam waktu 1 menit. Eh, jadi mohon tunggu sebentar. Nah, di sini di TryHackMe ini kita disuruh untuk mencari dan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan, ada berapa port yang terbuka. Lalu ada pertanyaan juga, apa versi web server apa sih yang berjalan. Lalu ada apa service yang di port 22. Nah, dan lainnya. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Sudah deploy mesin oh ya, di sini saya sudah menyiapkan workspace yang berisi beberapa file. Nah, proses apa? Cyber kill chain yang telah saya bahas tadi ada tahapan namanya weaponization kan. Yaitu kita menyiapkan senjata, dalam kutip senjata. Nah, eh, di sini saya sudah menyiapkan senjata yang akan saya lakukan, yaitu script PHP yang akan saya upload di sistem target. Tujuan dari room ini kita akan mengakses eh, mesin yang telah di-deploy dan kita akan mendapatkan akses ke VM tersebut dan akan mengekskalasi eh, a- eh, akses ke root atau administrator. Kita buka dulu webnya. Oke, VPN-nya udah jalan. Belum, nggak bisa. Mungkin saya restart VPN-nya terlebih dahulu.
Oke, VPN sudah terrestart. Sekarang bagaimana? Nah, di sini bisa eh, terlihat ada tampilannya root root me. Can you root me? Nah, di sini kita akan mulai dengan proses awal yaitu reconnaissance. Eh, di sini tidak ada tampilan apapun yang dapat kita pakai atau informasi yang penting, maka dari itu kita inspeksi source code-nya. Di sini ada beberapa kode yang agak kurang jelas ini mau kodenya ngapain. Di sini ada script JavaScript Maquina di X server. Eh, untuk kegunaannya kurang tahu. Maka ada untuk information gathering di target yang menjalankan web aplikasi ini bisa dimulai dengan scanning Nmap dengan menggunakan perintah Nmap sv sg. SV ini untuk mencari tahu ada service apa dan apa versinya dari service yang berjalan. Nah, kita ada scanning port 1 sampai misal 3000. Untuk targetnya IP-nya. Untuk verbosity-nya ditingkatkan dengan mencet V. Lalu di sini saya akan membuka tab lagi dan masuk ke direktori untuk desktop. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan proses consens yang uh, untuk target rootme ini untuk menghemat waktu juga. Maka saya akan membuka hasil reconnaissance yang telah saya lakukan di file Nmap. Proses scanning dari Nmap atau Network Mapper ini berhasil mendapatkan ada dua service yang berjalan di target, yaitu uh, SSH dan HTTP. SSH berjalan di port 22 dan HTTP jalan port 80. Nah, di apa? Tadi kan ada pertanyaan versi apa sih berapa nih yang berjalan. Nah, di sini ada versinya, ya, scanning Nmap-nya. Nah, kita copy aja. Lalu kita jawab pertanyaannya. Nah, scan the machine, how many ports are open? Tadi ada dua port, yaitu 22 dan 80. Lalu, what version of Apache is running? Nah, 24, 29. What service is running on port 22? Uh, menurut data ini adalah SSH. Oke, lalu find directories on the web server using GoBuster. Uh, GoBuster ini adalah alat untuk mengotomasi untuk kita mencari sebuah direktori pada web. Mungkin ada yang bingung direktori di web itu apa? Gampangnya adalah di ini ada domain atau IP, lalu ada slash, misal slash data. Nah, kalau di sini emang nggak ada. Ataupun slash lain, slash application. Ini ada direktori aplikasi atau enggak? Nah, ternyata enggak ada. Nah, untuk mengotomasi itu kita menggunakan apa alat namanya GoBuster untuk mencari apa slash-slashnya itu lah, direktori yang kemungkinan ada di web web target. Untuk proses reconnaissance directory terbuka sudah saya lakukan di file GoBuster dm rootme. Di sini dapat terlihat ada beberapa directory yang kemungkinan ada di web server, yaitu ada file ht password atau lalu ada ht access, hta, lalu ada directory css, file index.php. Nah, di sini kalau CSS dan JS itu
berisi ya file script CSS dan juga JavaScript. Eh, Lalu ya udah biasa lah kalau di web pakai itu. Nah, kita mungkin periksa yang lebih yang jarang dilihat aja, yang jarang ada di web secara umum yaitu misal panel server status ataupun upload. Tapi di sini juga ada status kodenya yang telah diberikan yaitu 301 untuk panel, ada terus 403 di server status dan juga slash upload. Maka dari itu kita periksa yang slash panel terlebih dahulu. Nah, nah, di slash panel ternyata kita ada sebuah fitur untuk upload file. Nanti kita akan coba. Lalu ada di slash upload. Oh, kurang S deh. Oke, kemungkinan ini eh, untuk melihat hasil upload yang telah dilakukan pada eh, directory upload. Maka dari itu kita mencoba upload files yang sederhana dulu seperti file txt. Di sini saya ada file txt kecil, isinya cuma hello world. Nah, ini isinya ukurannya cuma 13 byte. Kita coba upload. Oh, oh apa lagi? Ya, ya, kemungkinan artinya adalah kita sukses Sukses. untuk mengupload. Dan lalu kita lihat di directory uploads. Oh iya, nah ini ternyata sudah berhasil diupload dan coba kita buka. Oh ya, isinya sudah sama dengan file yang telah saya upload, yaitu Hello World. Kalau nakalnya, kalau dari sisi penyerang, kita kan juga ingin mencoba apakah di fitur upload ini bisa untuk mengupload sebuah script. Di sini telah saya siapkan eh, file namanya php oneliner.php. Saya coba dulu. Ada beberapa file PHP yang telah saya siapkan yang berekstensi .php dan .php.html. Kita coba dulu. Nah, kita buat lagi. Apakah file PHP dapat diupload di sini? Oh, ternyata PHP-nya tidak bisa diupload. Nah, gimana cara ngakalinnya? Seperti yang kita dilihat tadi, di sini saya menambahkan ekstensi di depannya, yaitu PHTML. Mungkin yang nggak tahu ini ekstensi apa sih. Nah, terkadang web server itu juga kalau tidak apa dikonfigurasi dengan baik ataupun dari aplikasinya sendiri itu tidak melakukan sanitasi input dari user, itu file yang cuma ditambahin ekstensinya gini juga masih bisa jalan gitu. Eh, untuk kode PHP-nya bisa dilihat. Di sini saya akan melakukan eksekusi eh, untuk mendapatkan shell yaitu pin bash yang akan dikirimkan ke IP saya yaitu 10.47.197. Untuk mengecek IP-nya ada menggunakan perintah IP address. Apakah sama? Oh, ternyata sama. 10.47.197.
Di sini saya akan melakukan shell upload untuk mendapatkan akses ke sistem. Oke, saya upload dulu. Di sini file yang telah saya upload adalah yang berekstensi php HTML. Nah, di sini kemungkinan aplikasi web tidak melakukan sanitasi lebih lanjut, cuma ngeblok yang oke ekstensinya .php nih, berarti boleh. Tapi kalau misal .php, .html, oh, ternyata boleh. Dan kita coba diperiksa di directory uploads. Ternyata sudah masuk. Eh, Nah, eh, file ini sebenarnya akan digunakan sebagai reverse shell. Apa itu reverse shell? Mungkin bisa dimulai dengan shell yang lebih biasa dipakai dalam mungkin layanan SSH atau Telnet. Kalau SSH ataupun Telnet itu kan kita me- me- membuat koneksi ke resource yang remote. Misal SSH, misal Fadil 10 10 10. Nah, nah di sini kita akan menyambungkan eh, membuat koneksi dari eh, laptop kita lalu ke resource yang remote. Tapi kalau ada satu lagi namanya metode yang telah saya jelaskan tadi ada bisa dibilang sebagai bind shell, BIND. Eh, Lalu ada satu metode lagi yaitu reverse shell, yaitu eh, di resource kita atau laptop kita itu eh, jadi yang melistan koneksi gitu. Jadi yang akan melakukan inisiasi koneksi itu malah yang resource remote. Untuk melakukan listening terhadap koneksi bisa menggunakan Netcat, NLVP 9443 ini adalah port. Lalu kita klik untuk eksekusi kode PHP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan shell. Bisa kita cek dengan menggunakan perintah ID. Nah, kita sudah mendapatkan shell di uh, remote di VM yang vulnerable tadi. Bisa kita cek juga siapa kita, UMI. User yang kita dapatkan sekarang adalah www.data. Nah, sekarang ngapain lagi nih? Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses eskalasi privilege. Untuk eskalasi privilege kita bisa memanfaatkan sebuah binary atau program yang telah ada di VM, yang dalam hal ini adalah VM Linux. Untuk mencari programnya bisa menggunakan web GTFO bins. GTFO bins ini bisa dibilang sebuah singkatan yang cukup kasar, biasanya get the FO out of bins. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan escape dari user yang privilege-nya rendah seperti user biasa dan akan menuju ke user yang administrator atau dalam hal ini adalah root. Mungkin kita balik ke sini dulu sebentar. Nah, kita menjawab pertanyaan ini dulu. What is the hidden directory? Kita coba. Tadi ada panel dan juga uploads yang telah kita periksa. Kita coba panel. Oke, bisa. Find directories on the web server sudah kita lakukan. Gitu. Kita klik complete aja. Getting a shell. Kita sudah dapat shell-nya. Ini kita list isinya dulu. Oke, di sini ada file yang telah kita upload, ada PHP one-liner dan juga teks. Mungkin kita mundur ke belakang. Ada apa di directory ini? Ada website.zip, ada CSS, index, JS, panel, dan upload. Kita mundur lagi. Nah, di sini, oh, ada file user.txt ini. Kita buka dulu.
Saya penasaran isinya apa. Nah, ini sebuah flag yang kita cari. THM, THM, you got a shell. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ternyata isinya benar. Nah, kita bisa lanjut ke proses eskalasi privilege. Search for files with SUID permission. Which file is it? Mungkin kalau mau lebih gampang bisa pakai him. Ternyata di sini tracking sudah berbaik hati menyediakan komen yang bisa kita pakai untuk mencari file yang mempunyai SUID. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini akan mencari uh, sebuah file yang dipunyai oleh user root dan mempunyai permission 4000 atau uh, mempunyai SUID. Oh, ternyata cukup banyak yang dikeluarkan. Mungkin akan lebih baik, mungkin akan saya stabilkan dulu shell-nya. Soalnya ini initial aksesnya lumayan rapuh, jadi kalau misalnya kita pencet Ctrl C akan ke terdisconnect. Saya sebenarnya sudah menyiapkan catatan, ada dokumen. Nah, di sini untuk menstabilkan shell bisa menggunakan perintah ini. Kita spawn dulu shell Python, menggunakan Python. Nah, setelah shell di spawn, kita export dulu path-nya, path dari terminal. Lalu kita juga melakukan export terhadap variabel term. Oke, sudah. Lalu kita ini di Ctrl Z untuk masukin ke background. Kita paste. Lalu kita juga melakukan komen ini. Nah, di sini sel kita sudah lumayan stabil. Kalau misal kita sengaja apa, memencet Ctrl C ataupun Ctrl Z, maka koneksinya tidak akan terputus. Nah, kita akan lanjut ke privilege escalation. Kita cari lagi. Karena outputnya sangat banyak, kita bisa filter menggunakan cara seperti ini. Ada standard error, di-outputkan ke uh, interface dev slash. Jadi misal ada error yang keluar, akan diarahkan ke interface dev null. Jadi tidak akan apa mengotori terminal tempat kita akan melakukan eksploitasi. Di sini langsung saja karena waktu terbatas, maka ada beberapa binary yang telah ditemukan, yaitu ada userlib, dbus, launch helper, dan beberapa binary lain. Untuk binary yang memiliki SUID yang akan kita eksploitasi kali ini adalah user bin Python. Kita akan mencari di GTFO bin Python. Di sini ada beberapa function seperti kita akan bisa menggunakan shell, reverse shell, file upload, file download untuk menulis file juga bisa. Tapi kali ini kita menggunakan SUID. Di sini sudah ada. Kita cukup mengcopy ini. Oh, oh enggak Mas, tidak perlu diinstal dulu karena biasanya kalau di apa VR Linux itu kan sudah terinstall Python secara default. Tinggal kita atau mungkin kalau belum apa pasti bisa kita cek Python berapa yang berjalan.
dengan perintah with Python. Nah, di sini sudah terlihat ada user bin Python. Berarti sudah terinstall juga Python di VM target. Di sini kita paste yang komen yang telah di copy tadi, yaitu Python terus dan seterusnya. Di sini kita akan melakukan privilege escalation, yaitu mengelevasi hak akses di user biasa ke administrator. Nah, sudah terlihat. Bisa kita cek dengan who am I. Nah, kita sudah menjadi root di sini. Ataupun kita juga bisa mengecek apa yang kita punya. Di sini kita www data, cuma di beberapa grup ini EUID-nya kita sudah nol, yaitu root, dan grupnya juga sudah nol, root juga. Di sini kita mendapatkan akses tertinggi, yaitu administrator. Nah, karena sudah menjadi administrator, karena eh, berarti kita sudah bisa apa ya, sudah bisa ngapain aja gitu, melakukan semuanya, ya, mendapatkan full access di sistem target. Kita print pwd dulu, print working directory, ternyata kita masih di var www. Nah, kita coba ke home directory, home root, user root dulu. Kita bisa change directory ke /root. Kita pwd dulu. Oke, sudah pindah directory. Kita list direktorinya. Nah, di sini di directory kita ada beberapa file, yaitu base history, base RC, dan beberapa file lain yang cukup standar untuk user uh, Linux. Tapi di sini ada file namanya root.txt. Nah, apa isinya? Kita buka dulu root.txt. Oke, ternyata isinya adalah sebuah flag yang bisa kita copy dan kita paste di sini. Oke, Oke, kita jawab dulu pertanyaannya. Search the for files with SUID permission. Which file is with? Nah, tadi file yang punya SUID yang kita pakai adalah user bin Python. Nah, sudah benar. Lalu find a form to escalate your privilege. Kita sudah melakukan privilege escalation. Kita centang juga. Oke, room ini sudah diselesaikan. Oke, berarti uh, di sini kita sudah mendapatkan hak akses tertinggi, bisa ngapain aja, bisa misal kita malis membuka file yang cukup sensitif di Linux seperti uh, Etsy, misal Shadow. Nah, di sini kita juga sudah melihat apa aja yang ada di server, dan juga ada hash dari password dari masing-masing user. Lalu kita juga bisa melihat service yang berjalan di sistem ya, dengan menggunakan, misal kita mau mengecek service, salah lagi, terus misal Apache. Nah, ini kita bisa melihat output yang diberikan. Biasanya kalau untuk memeriksa servisnya bisa dilakukan oleh user root, atau mungkin user yang sudah mendapatkan grup sudo. Eh, Mungkin sedikit kita recap apa yang sudah dilakukan. Kita sudah berhasil untuk reconnaissance, dan juga sudah menyiapkan sebuah script untuk weaponization. Um, kita sudah mengupload file di sistem target dalam fase delivery. Lalu kita juga sudah berhasil melakukan eksploitasi dan mendapatkan akses uh,
ya walaupun aksesnya cuma sederhana, cuma user biasa. Lalu untuk tahap installation dari lab tadi kita tidak melakukannya karena memang tidak menanamkan sebuah backdoor. Lalu kita sudah mendapatkan command and control juga, dan kita sudah melakukan action on objectives, yaitu kita tadi mencari sebuah flag. Ada dua flag yang kita dapatkan, yaitu ada file user.txt dan juga file root.txt. Mungkin sekian dari lab dan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Agus.